Rp850.000. Kemudian termasuk pula mengganti kerugian berupa uang sekolah pemohon pada kelas 11 sejumlah Rp1.800.000, serta uang sekolah pemohon untuk kelas 12 sejumlah Rp2.200.000 dan uang seragam sejumlah Rp170.000, sehingga didapatkan nilai pertanggungjawaban ganti kerugian total sejumlah Rp12.020.000. Menimbang selain daripada jumlah nominal ganti kerugian tersebut, pemohon juga menyebut dalam petitum ketiga permohonannya agar pembayaran ganti kerugian sebesar yang dimohonkan tersebut dibayar termohon melalui Menteri Keuangan selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan diterima. Atas hal ini, hakim mempertimbangkan bahwa pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan UHAP mengatur sebagai berikut. Dalam ayat 1, pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10. Dalam ayat 2 mengatur pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan tersebut. Dalam ayat 3 mengatur ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian tersebut diatur dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan. Kemudian, hakim mempertimbangkan bahwa sekalipun pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana mengatur bahwa putusan pemberian ganti kerugian adalah berbentuk penetapan, dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan ganti rugi putusan tersebut. Menimbang bahwa sekalipun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana memang menyebut bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10. Namun tindakan pemohon inkasus menyebut Menteri Keuangan sebagai subjek secara tiba-tiba, padahal tidak satupun konsideran permohonan pemohon menyebut subjek tersebut. Maka oleh karena itu hakim mempertimbangkan hasil pemohon yang sebagaimana itu layak untuk dikesampingkan, sehingga permohonan pembayaran selama 14 hari kerja adalah ketentuan yang sifatnya eksekutorial dan memang secara natural yang diatur oleh undang-undang dan layak pula untuk dikesampingkan. Menimbang bahwa sebagaimana seluruh uraian tersebut di atas, maka hakim menerima petitum kedua dan ketiga permohonan inkasu sebatas dalam bentuk, subjek, dan besaran nilai sebagaimana yang telah hakim pertimbangkan dalam penetapan inkasu, dan menolak serta mengesampingkan hal-hal selain dan selebihnya. Menimbang bahwa biaya perkara inkasu dibebankan kepada negara. Memperhatikan pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan menetapkan dalam eksepsi menolak eksepsi para pemohon sebelumnya dalam pokok perkara mengabulkan permohonan ganti kerugian dari pemohon untuk sebagian. 2. Mengabulkan pemerintahkan kepada negara Republik Indonesia dalam kekuasaan pemerintahan atau kekuasaan eksekutif pada bidang penegakan hukum yang diwakili kehadirannya dalam persidangan oleh para termohon sebagai kasuku dari Presiden Republik Indonesia untuk membayar ganti kerugian sejumlah Rp12.020.000 kepada pemohon. 3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya, dan 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan pada hari ini tanggal 4 April 2023 hari ini oleh saya Gusti Ngurah Hadi Purnaputra Sarjana Hukum, Magister Honorer Hakim Pengadilan PID, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh ahli novel Dawila Sarjana Hukum, Panitera Pengadilan pada Pengadilan PID, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa pemohon. Demikian putusan ini, ya, sudah saya pertimbangkan semuanya. Silakan nanti
saya kepada para pemohon yang hadir mewakili Presiden Republik Indonesia di sini. Penetapan ini akan saya kirimkan juga langsung sampai kepada Istana Negara atau Istana Negara, sehingga bisa langsung diproses oleh negara langsung menerima. Gitu ya. Pemohon kami kabulkan secara sebagian dan tidak ada upaya hukum untuk berkait. Sekian, terima kasih. Tugas saya selesai. Maka dengan ini perkara nomor 1 PIPRA 2024 ini dinyatakan selesai dan